Pernah nggak lo denger, ada pemain terbaik dunia yang justru pergi bukan karena pengen. Siapa sangka, pemain itu malah cabut demi nyelamatin klub yang dia sayang. Lo mungkin tanya, kenapa Milan, klub sebesar itu, sampai harus jual bintangnya sendiri? Ini bukan soal gaji, bukan soal transfer bombastis. Ini kisah tentang pengorbanan. Ini kisah Ricardo Kakà. Tahun 2003, AC Milan beli Kakà dari Sao Paulo. Cuma 8,5 juta euro. Gak mahal, tapi priceless. Pas dateng, semua mikir dia anak magang. Belah pinggir, kalem, kurus. Tapi pas dapet bola, semua diem. Gattuso bilang, gua kira dia model, ternyata jenius. Musim pertamanya langsung juara Serie A. Kakà mainnya beda, elegan, cepat, halus, mematikan. Tendangan roket, umpan maut, dribble kayak ngambang. Dia bukan cuma pemain, dia lukisan yang hidup. Tahun 2007, dia jadi raja Eropa. Ngebantai MU di semifinal, kasih assist ke Inzaghi di final. Dan akhirnya, Ballon d'Or. Yang terakhir, sebelum dunia dikuasai Messi dan Ronaldo. Saat itu, dia pemain terbaik di dunia. Tapi sepak bola gak selalu soal cinta, kadang soal bertahan hidup. Tahun 2009, Milan krisis. Klub bangkrut pelan-pelan, proyek mandek. Berlusconi sibuk politik, lo tahu sendirilah. Lalu Real Madrid datang. Tawarkan 67 juta euro buat Kakà. Fans demo, teriak jangan dijual. Tapi Kakà bilang, saya nggak minta pindah. Tapi saya ngerti Milan harus bertahan. Bahkan Berlusconi ngaku, sebenarnya saya nggak mau jual Kakà, tapi Milan harus hidup. Dan di situ cinta harus kalah. Kakà pamit dengan air mata. Dia nggak lari, dia dikorbankan. Di Madrid, dia nggak bisa jadi dirinya. Cedera, sistem nggak cocok. Mourinho lebih pilih Ozil. Tapi Kakà nggak ribut, tetap rendah hati, tetap senyum, tetap Kakà. Tahun 2013 dia balik ke Milan, tapi semuanya udah berubah. Kakà juga bukan Kakà yang dulu, tapi cintanya masih sama besarnya. Kadang, lo harus ninggalin yang paling lo sayang. Demi yang lo sayang, bisa tetap hidup. Kakà nggak pernah pengen pergi, tapi dia ngerti, Milan butuh diselamatkan. Dan dia milih jadi pahlawan yang pergi dalam diam. Grazie Kakà, lo bukan cuma legenda, lo adalah cerita yang gak akan pernah selesai. Ini bukan sekedar cerita tentang Kakà, tapi tentang keputusan berat yang cuma bisa diambil sama orang besar yang ninggalin sesuatu bukan karena nggak cinta, tapi justru karena terlalu cinta. Dan kita semua pasti pernah ada di titik itu. Kalau lo ngerasa Kakà adalah simbol dari sepak bola yang jujur dan tulus, coba tulis satu kata yang paling mewakili Kakà di mata lo. Bukan buat viral, tapi biar orang-orang tahu legenda itu masih hidup di dalam cerita yang terus kita ulang lagi dan lagi.